Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera di tengah ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang konon katanya sedang tidak baik-baik saja. Semoga kita selalu dimudahkan dalam berbagai urusan yang sedang atau akan kita kerjakan. Kita tahulah ya, tahun 2024 kemarin ekonomi Indonesia itu memang mengalami gejolak. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya PHK massal yang menimpa puluhan ribu karyawan atau pekerja yang bekerja di berbagai sektor industri. Tidak hanya sektor industri tekstil, PHK massal itu juga menimpa sektor industri lainnya. Selain itu juga ada banyak pabrik tekstil yang tutup dan juga perusahaan yang bangkrut. Selain itu juga para pelaku usaha, terutama para pelaku UMKM itu menjerit karena memang daya beli masyarakat sedang menurun. Hal itu terlihat dari deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun pada tahun 2024 yang lalu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akhirnya PHK massal itu sangat menjamur pada tahun 2024 yang lalu. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti. Faktor lainnya itu adalah perubahan dunia usaha dan juga ekonomi global yang memang sedang tidak pasti atau sedang tidak stabil. Nah, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer itu juga sudah mengakui bahwa ada sekitar 80 ribuan karyawan yang terkena PHK massal. Menurut Pak Emmanuel Ebenezer, data itu tentu saja mengkhawatirkan di tengah ekonomi Indonesia. Nah, kalau dibedah satu persatu dari data satu kerja Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah karyawan atau jumlah pekerja yang mengalami PHK massal itu memang jumlahnya terus meningkat. Data dari data satu kerja Kementerian Ketenagakerjaan pada periode bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2024 itu menunjukkan bahwa ada 46.240 karyawan yang terkena PHK massal. Nah, Jawa Tengah atau Jateng itu menyumbang PHK massal terbanyak dengan persentase mencapai 31,82%. Jumlah karyawan atau pekerja yang terkena PHK massal itu semakin meningkat pada periode Januari sampai September 2024 yang lalu. Jadi saat itu ada 54.400 karyawan atau pekerja yang akhirnya menerima vonis PHK massal dari tempat mereka bekerja. Jawa Tengah lagi-lagi menjadi penyumbang PHK massal terbanyak periode Januari sampai September 2024 dengan persentase mencapai 20,64%. Nah, data sepanjang bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2024, jumlah karyawan atau pekerja yang mengalami PHK massal itu kembali meningkat. Kali ini angkanya mencapai 63.947 karyawan. Tapi bukan Jawa Tengah yang menjadi penyumbang PHK massal terbanyak, tapi kali ini adalah DKI Jakarta yang mana jumlah karyawan yang terkena PHK massal atau layoff massal itu mencapai 22,68%. Sedangkan data pada bulan Januari sampai bulan November tahun 2024 itu menunjukkan bahwa ada 67.870 karyawan atau pekerja yang akhirnya menerima PHK massal. Lagi-lagi DKI Jakarta itu menjadi penyumbang PHK massal terbanyak periode Januari sampai November 2024 dengan persentase mencapai 21,37%. Nah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro-Putri pada Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang lalu itu menyebut ada 3 sektor yang menjadi penyumbang PHK massal terbanyak sepanjang tahun 2024. Salah satunya ini adalah sektor pengolahan yang mana ada 24.013 karyawan yang terkena PHK massal atau layoff massal. Nah, di posisi kedua itu adalah sektor aktivitas jasa lainnya yang mana ada 12.853 karyawan atau pekerja yang terkena PHK massal. Di posisi ketiga itu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mana PHK massal itu menimpa 3.997 karyawan. Nah, bagaimana dengan situasi ekonomi pada tahun 2025 ini? Tentu saja kita berharap agar perekonomian Indonesia itu semakin stabil dan pemerintah itu sudah memutuskan bahwa target pertumbuhan ekonomi itu berada di angka 5%-an saja. Selain itu juga pemerintah Indonesia itu sudah menargetkan realisasi pendapatan pajak atau penerimaan pajak sepanjang tahun 2025 ini. Berdasarkan data di situs Kementerian Keuangan, pemerintah sendiri itu menargetkan bahwa realisasi penerimaan pajak
pada tahun 2025 ini mencapai angka 2.189 triliun rupiah. Angka itu naik 13,9% dibandingkan outlook pada tahun 2024 yang lalu. Nah, tentu saja kita berharap sekali lagi agar ekonomi Indonesia itu semakin stabil dan juga saudara-saudara kita yang menerima vonis atau terkena PHK massal atau layoff massal dari perusahaan atau tempat mereka bekerja itu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Karena apa? Tentu saja mereka mempunyai beban untuk terus menjalankan hidup dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.